Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kamu kira bahwa kemarin kan gitu ya, orang yang mau diajak berjuang itu kan kayak apa? Takut kalau nanti mati, takut kalau apa? Eh, nanti kelaparan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi yang kita bahas pertama adalah bagaimana meyakinkan diri kita bahwa eh, kehendak untuk berjuang itu jangan dihalang-halangi oleh takut miskin, takut mati, takut ini dan lain sebagainya, ya. Karena ternyata bahkan ketika nanti sampean mati sekalipun, wafat syahid di jalan Allah, itu jangan kira mati. Nah, ini satu apa ya? Ideologi tauhid ya, yang mengesahkan Allah, yang menuhankan Allah dalam batas yang tinggi. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa sebenarnya kita diciptakan itu dalam satu siklus ya. Kita itu tidak pernah mati sebenarnya. Yang mati adalah jasad kita, kan begitu. Kita dulu di alam ruh, berarti kan Allah menciptakan ruh. Ketika di alam arwah itu, dia hidup tuh. Lalu setelah di alam ruh, kemudian ditiupkan ke dalam rahim. Dia hidup juga toh? Hidup. Kemudian dia ditiupkan ke dalam rahim tadi, lalu setelah 9 bulan, ruh dan jasad itu ke bumi, ke dunia. Ruh hidup. Dia tidak mati juga. Nah, ketika kemudian tiba waktunya untuk pindah melanjutkan perjalanan, rohnya dicabut. Rohnya dicabut, nyawanya dicabut, jasadnya gimana? Jasadnya gimana? Off. Jadi kayak apa? Kalau HP yang baterainya diambil gitu kan. Mati dah. Baterainya diambil. Selesai. Nah, ruhnya ini tetap lanjut tuh. Jasad wadaknya ini dikubur ke tanah, menyatu menjadi tanah, lalu ruhnya lanjut ke alam barzah. Dia juga tetap hidup. Selama sekian masa di dalam kubur menunggu hari penghisapan, kemudian nanti suatu saat setelah kiamat lanjut ke mana? Hari penghakiman. Di sana pun hidup. Nah, ini loh yang disebut bal ahya'u inda rabbihim. Mereka itu hidup dan memang nyawa kita tidak pernah mati. Nyawa kita akan abadi. Naudzubillah min dzalik kalau nyawanya abadi di neraka. Dan bismillah amin, mudah-mudahan nyawa kita abadi di surga. Gitu loh. Jadi kita itu sebenarnya begitu. Oleh Allah diciptakan itu eternal, abadi. Cuma abadinya di mana? Nah, sehingga sekarang ini kita diajarkan Allah untuk tidak terlalu khawatir dengan yang jasad ini. Kita ini sekarang lah, fokus kita itu lah mengkhawatirkan yang jasad ini. Khawatir kalau jasad ini tidak makan. Khawatir kalau jasad ini dihina orang.
Yang paling receh itu kan khawatir kalau jasad ini tidak glowing. Ya kan? Receh banget loh. Khawatir kalau jasad ini tidak ada pangkat bintang di pundaknya. Padahal pangkat bintang loh tidak nempel di tubuh. Pangkat bintang nempel di mana? Di baju padahal. Ya, pin presiden, pin gubernur, pin bupati itu nempel di mana? Di baju, tidak ada yang nempel di tubuh. Apalagi nempel di jiwa, tidak ada. Dan itu pun hanya periode. 1 kali 2 periode, sudah. Kalaupun ingin melanggengkan kekuasaan, paling ya dilanjutkan siapa yang satu kronis, satu keluarga, gitu aja. Tidak ada yang kemudian bisa abadi di situ. Nah, Allah menegaskan, sudahlah kamu kenapa kok takut berjuang? Takut nanti hartamu habis, takut nanti kamu mati. Loh, nggak ada mati itu, gitu kan. Jadi Allah yang yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Turn it off. Matikan tuh TV-nya. Nah, dimatikan, cetek. Nanti dinyalain lagi, cetek. Gitu. Jasad ini dicabut nyawanya, cetek. Jasad ini mati. Lalu dikubur, memang disposal dia. Tapi nyawanya kemana? Nyawanya tetap hidup untuk dimintai pertanggungjawaban. Di alam kubur akan ditanyai oleh para interrogator, mungkar dan nakir. Selama nanti menunggu hari kiamat diinterogasi. Bagi yang nyawanya meninggal dengan banyak dosa, su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik, maka dia akan ditemani nyawa itu oleh bau busuk sepanjang sampai kiamat, oleh rupa yang busuk yang akan menyiksa dia selama sepanjang menunggu hari kiamat. Sebaliknya bagi orang yang penuh dengan amal, wafat husnul khatimah, dia akan ditemani dengan bau yang harum sepanjang sampai masa kiamat, seorang pelayan yang rupawan sampai hari kiamat. Pertanyaannya pun dari malaikat mungkar nakir akan tergantung kepada bagaimana kita di dunia. Ketika banyak dosa, mungkar nakir akan datang dengan muka yang seram, membentak-bentak, dan bahkan menyiksa. Tapi begitu kita masuk ke dalam kubur, dalam keadaan bersih dari dosa, suci dari dosa, dan sudah kita persiapkan amal kita akan disambut malaikat mungkar nakir dengan sopan dan lemah lembut. Pertanyaannya pun seperti orang ngobrol tuh. Nah ini yang harus kita siapkan. Orang-orang yang mati syahid, qutilu fi sabilillah, itulah amwatan, nggak mati. Ya mati jasadnya. Tapi bal ahya inda rabbihim. Si enaknya ini, hidup di sisi Tuhan. Waduh. Hidup itu di sisi Tuhan gitu loh, Tulur. Saya kadang melihat orang-orang yang apa ya. Saya lihat kalau ini pas masa-masa para calon, baik calon kades, calon bupati, calon gubernur, atau calon presiden, atau gubernur presidennya sendiri. Coba orang-orang di sampingnya, Kalau pas jalan gitu kan kayak aja, orang-orang, minggir. Gaya nih. Sama itu lo ngapain kok kayak sok penting gitu loh. Ada apa? Ada apa? Wih, oh iya calonnya bukan hanya wing-wingnya tapi pas jalan itu kayak oh. Kalau bangga itu ini loh, ahya inda rabbihim, di sisi Tuhan itu loh, bangga itu. Kalau cuma di sisi sesama manusia gitu aja, apanya yang kita banggakan kok, Dulur? Di samping jabatan itu juga sementara sekali, tubuh yang sama banggakan itu juga sementara banget. Nggak usah sampai meremehkan, apalagi membela mati-matian kayak membela para nabi.
Tidak ada manusia sekarang Nabi itu. Jangan terlalu mensucikan, apalagi nanti masa pemilu ini. Aduh, kemudian, wah ini jelas paling hebat Nasa. Satunya kalah. Mereka jadi sampean tetap miskin. Mereka jadi bensin tetap mahal. Mereka jadi sampean juga sakit ya tetap sakit. Boyoknya tetap loro. Udah kadung berantem sama sesama. Udah apa? Udahlah. Nih, nggak usah apalagi saya ini orang dekatnya. Iya, sudahlah. Saya kenal sama orang yang dulu mati-matian membela salah satu calon di pemilu yang lalu. Ya kenal. Sampai habis alpatnya, habis uangnya. Katanya nanti enggak ada, sudah begitu, sudah. Jangankan kok ketika nggak jadi. Ketika jadi aja sama dilupakan. Ustalah, percaya saya. Jadi enak nyari ini loh. Nyari yang indarobihim, yang ahya'u inda rabbihim, yang hidup di sisi Tuhan. Itu bangga, itu pantas. Ya kan? Bangga itu pantas. Hidup di sisi Tuhan itu. Ya, ayo nyari itu aja. Wes. Apalagi di sana yurzakun. Mereka diberi rizki. Aduh, rizki dari Allah, jangan bayangkan rizki dari atasan sampean yang digaji cuma bulanan. Alah. Berapa gaji sampean? 10, 20, 30 juta. Ah, ya. Ini yurzakun yang tidak ada batasnya. Sudah tidak ada. Karena everything you need, apapun yang kamu butuhkan, everything you want, apapun yang kamu inginkan, akan ada dan tersedia, ya. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka bergembira bertemu dengan siapa? Dengan orang-orang yang belum pernah dikenalnya. Siapa ya? Para nabi, para rasul. Aduh, nggak kepengen tak sampean daripada ketemu Jungkook Sik. Siapa itu? Artis Korea. Aduh, saya itu sedih banget ya. Kayak kemarin misalnya ngelihat konsernya siapa? Apa band yang dari Inggris apa dari mana? Play itu. Alah, lihat orang kayak sangat mengidolakan, wajahnya itu begitu haru biru melihat si artis sampai nangis. Kami itu ngapain gitu loh, sampai nggak paham saya dengan psikologi orang yang terlalu mengidolakan artis-artis itu. Mau ngapain coba? Oke lah kalau seneng dengar nyanyiannya itu, tapi lihat orangnya tuh sampai kepengen ketemu, sampai ya nggak paham saya. Bukan masa ada apa dengan psikologi sakit di jiwanya itu? Iya, saya lihat sampai ngeliat, oh ada apa gitu loh. Ya kan? Jadi ya mungkin saya itu nggak paham dengan kondisi anak-anak kita, anak-anak muda sekarang yang begitu mengidolakan artis-artis yang dia tidak tahu sama sekali gimana di luar panggung. Gimana perilakunya di luar stage itu. Nggak tahu. Di luar stage itu kan memang sandiwara. Dia begitu mempesona, seolah-olah kan memang diajarin acting untuk mempesona. Nyanyiannya pun, coba nyanyiannya. Telah kuhabiskan cinta ini hanya untukmu. Setelah nyanyinya viral, cerai. Coba. Udah kadung di ya ada. Ya. Jadi ayo kita cari diri kita sama anak-anak kita yang ini loh. Yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bima atahumul yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka itu bergembira, mereka senang dengan apa? Ketemu sama idola-idola mereka. Siapa? Para nabi, para rasul. Itu loh, para pejuang hebat, gagah berani. Khalid bin Walid, gitu.
para pejuang hebat Umar bin Khattab, orang yang sangat wise man Abu Bakar, orang yang seperti ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, ketemu dengan Umar Utsman Ali, gitu. Ketemu apalagi ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, gitu loh. Gak kepengen dah, ya itu loh orang idola-idola yang jelas-jelas layak kita perjuangkan untuk bertemu dengan ini. Gitu loh. Yang Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu jangankan ketika di akhirat, di dunia lo enggak punya rasa takut, no fear. Kalau Nabi Ibrahim dulu menghadapi Namrud yang maha jahat, mau dibakar tetap tegar. Oh, mana ada sekarang bintang-bintang film tok itu, itu letoy semua, enggak ada. Ini Nabi Musa yang mau digarap sama Fir'aun, berani. Nah itu loh sebenarnya yang harusnya kita idolakan itu. Pejuang-pejuang zaman dahulu. Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya yang akan kita ketemui. Mereka itu di dunia juga tidak takut miskin, tidak takut mati, tidak takut apapun. Apalagi nanti di akhirat tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kesedihan. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin. Dan mereka bergembira dengan nikmat dari Allah dan karunia-Nya. Dulur, ada satu cerita. Satu cerita setelah peperangan dahsyat, kurban di kaum mukminin juga banyak, tapi menang. Kurban di kaum musyrikin banyak lagi lebih. Nah, ada satu orang yang syahid, tapi tubuhnya itu hampir tak berbentuk. Saking banyaknya bacokan, saking banyaknya panah yang nempel di tubuhnya, menusuk, hancur bawahnya, mukanya dia racah sama orang-orang kafir itu. Semua orang, aduh, betapa sakit dan menderitanya ini si fulan ini pada saat tadi itu. Semuanya orang bilang begitu, kasihan gitu. Kasihan itu. Lalu Nabi Muhammad dengan senyum menyampaikan, tahukah kalian orang ini sekarang? Tahukah si syahid ini sekarang? Dia sedang berada di kenikmatan yang diberikan oleh Allah di sisi Allah. Sambil dia mengatakan, ya Allah, jika saja mereka tahu kenikmatan yang aku dapatkan sekarang darimu, tentu mereka sangat ingin menjadi seperti aku. Aku sendiri pun jika diizinkan, dengan kenikmatan yang luar biasa yang kudapat ini karena tubuhku yang dirajah seperti itu. Aku ingin kembali ke dunia ya Allah. Dan kemudian mengulangi ikut berjihad lagi. Lalu biarkan tubuhku dicacah, ditombak, dipanah, dibacok pedang, dibelah tubuhku, tidak apa-apa wis. Karena aku tahu betapa itu semua tidak ada apa-apanya sakit itu jika dibandingkan dengan luar biasanya jutaan kali nikmat yang aku dapatkan sekarang. Loh. Jadi memang sudut pandang orang beriman dengan orang yang tidak beriman itu beda, Mas. Nah, kita pun demikian. Kalau sekarang kita tidak berperang secara fisik ya. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, mereka orang-orang yang kemudian bahkan tidak sempat bekerja yang secara leluasa karena hidupnya untuk agama, itu kan secara lahir gitu kan tidak enak itu. Kan tidak dapat apa-apa, ketinggalan zaman, ketinggalan ketinggalan perlombaan, sehingga banyak orang menghindari. Tapi nanti di sisi Allah mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Innallaha, kata Allah, wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Iya, kalau tadi misalnya di dalam peperangan gitu kan, kemudian sampai mati, sampai kekurangan, sampai terbunuh. Nah, kalau sekarang ini satu di antaranya orang-orang yang berjuang di jalan Allah sampai waktunya itu habis, hampir tidak sempat untuk nyari
nafkah. Akhirnya ya nggak punya kekayaan seperti orang yang tidak berjuang gitu. Nah orang kayak gitu kan kadang seolah di mata lahir itu menderita. Padahal mereka nanti di sisi Allah adalah orang-orang yang dimuliakan. Ya, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 273 itu, yang mereka orang-orang yang usiru fisabilillah itu, ya. Coba dibaca tuh dalam surat Al-Baqarah. Itu kalau yang tidak meninggal di jalan Allah, tapi mereka juga sama penderitaannya di dunia. Karena, silakan ada yang sudah menemukan, yang tadi belum baca. Ayat 273 surat Al-Baqarah. Itu satu di antara bagaimana kalau sekarang ini, di masa kini, orang-orang yang bisa berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul Azim. Oke, jadi itu satu di antaranya yang kadang orang hindari. Karena kalau secara lahir kan kemudian seolah-olah remah, rendah, remeh ya kan. Padahal mereka menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan hartanya untuk perjuangan gitu. Tapi nanti insya Allah di sisi Allah mereka akan dibalas setimpal dengan apa yang diperjuangkan. Selesai itu, monggo. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Ada, silakan. Izin Gus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang kisah tadi itu yang tidak, sebenarnya orang yang meninggal itu tidak mati di sisi Allah. Terus tentang itu Gus, orang yang ibu-ibu yang meninggal dan habis melahirkan. Terus seorang suami yang keluar mencari nafkah, tiba-tiba di tengah jalan meninggal atau kesetrum atau apa di jalan tuh atau di tempat kerjanya. Itu katanya mati syahid. Ada hadisnya gimana tuh Gus? Ya, jadi pertama gini, kematian itu ditentukan oleh pertama yang perlu dipahami adalah apakah dia su'ul khotimah atau husnul khotimah. Itu dulu. Jadi su'ul khotimah atau husnul khotimah, akhir yang baik atau akhir yang jelek. Ya, kalau akhir jelek, berarti dia meninggal dalam keadaan tidak beriman atau meninggal dalam keadaan berdosa, meninggal dalam keadaan berlaku maksiat, meninggal dalam keadaan tidak Islam, itu su'ul khotimah. Kalau meninggal dalam keadaan bersih dari dosa, meninggal dalam keadaan beriman, itu husnul khotimah. Oke, itu dulu. Nah, untuk husnul khotimah, itu juga ada dua, orang yang syahid dan orang yang tidak syahid. Artinya husnul khotimah biasa atau syahid. Husnul khotimah yang level syahid. Siapa yang level syahid? Ya, yang pertama adalah orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah dan meninggal dalam keadaan berperang di jalan Allah. Nah, yang berperang di jalan Allah juga ada dua tingkatan, yakni berperang di jalan Allah di zaman itu ketika perang dengan perang pedang dan lain sebagainya,
maupun berjihad di jalan Allah ketika masa damai, yakni dia misalnya menyebarkan agama, mengajarkan ilmu Allah dengan teladan, itu juga masuk mati syahid yang fisabilillah. Nah, ada mati syahid yang non fisabilillah. Misalnya ya tadi itu, dia husnul khotimah, sudah husnul khotimah nih, orang Islam dalam keadaan baik, tapi dia masuk syahid jika misalnya kayak tenggelam, atau kemudian tertabrak, atau kemudian melahirkan, atau ketika dia sedang bekerja. Nah, itu mati syahid. Tapi ya tadi harus didahului husnul khotimah dulu. Tidak semua orang artinya bahwa ketika mesti meninggal hamil, melahirkan, mati syahid. Enggak mesti begitu. Dia sedang beriman atau enggak, itu dulu. Gitu. Jadi, nah, kalau misalnya dia sedang bermaksiat, kemudian tenggelam berdua, mati syahid, ya enggak, itu loh. Jadi itu dimaknai begitu. Jadi harus dibedakan dulu apakah seseorang itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Ya mudahnya apakah dia sedang Islam atau tidak sedang Islam, apakah dia sedang bermaksiat atau tidak sedang bermaksiat. Maka ketika sedang bermaksiat atau sedang banyak dosa, ya su'ul khotimah, dia udah tidak ada urusan mau meninggal hamil, mau meninggal tabrakan, mau meninggal apa, ya tetap su'ul khotimah, tidak ada syahidnya. Mau husnul khotimah janda apalagi syahid. Tapi begitu dia husnul khotimah, maka terbagi dua tuh. Husnul khotimah biasa dan husnul khotimah yang syahid. Nah, yang syahid ini juga terbagi dua. Yang terbagi dalam syahid karena berjihad di jalan Allah, atau syahid karena tadi itu hamil, yang melahirkan dan sebagainya. Nah, yang syahid fisabilillah, jihad fisabilillah pun terbagi dua. Jihad fisabilillah yang dulu waktu peperangan dengan pedang, tembak, dan lain sebagainya, atau jihad fisabilillah sedang menyebarkan agama Allah yang tanpa melalui pedang, perang, dan sebagainya. Jadi begitu cara menafsirkannya. Okay? Ada lagi? Enggak. Sebelum saya akhiri, masih ada beberapa menit untuk bertanya atau menyatakan sesuatu. Silakan. Oke, ada Pak Slamet, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tuh Oke. untuk kita kan berguru dan komando dari SPMA. Dalam rangka, maaf ini agak menyimpang dikit dan boleh dijawab atau enggak. Untuk kita kan supaya lurus dan benar dan enggak terjerumus, mohon petunjuk ini untuk kan di sini rencana tanggal 14 Februari itu kan ada 3 pilihan. Nah, menurut Gus yang di antara ini 3 ini baik semua, yang terbaik gimana? Dan supaya kita satu komando atau gimana? Mohon petunjuk. Terima kasih. Salam. Nanti aja ya tanggal 13 Februari ya. Kok masih lama, ngapain dibahas-bahas? Mending sekarang bahas gimana caranya biar cabai itu bisa terbeli. Siap. Gimana caranya biar pertaniannya menghasilkan banyak panen. Gimana caranya biar dagangannya itu laris. Itu aja, nggak usah ikut mikir-mikir itu. Udah biarkan mereka berjumpilitan di udara wacana sana. Kita ngaji ini, laksanakan tiap ini. Nanti aja tanggal 13 saja. Sampean tanya saya boleh, tanya Gusti Allah langsung juga boleh. Nah, sekarang kalau dibahas nanti jadi enggak penting. Nanti aja tanggal 13 kan gitu toh. Kan masih tanggal 14 Februari toh. Iya, masih lama. Masih lama. Biarkan mereka yang sibuk ya, yang mereka yang berkepentingan. Mereka yang berkepentingan itu. Gus, tapi ini demi masa depan bangsa ini. Saya mau tanya sekarang.
Sampean sudah ikut pemilu berapa puluh kali? Ayo, apakah yang dijanjikan mereka itu merubah hidup sampean? Alah, sudah berkali-kali kok. Jadi wes jangan gantungkan hidup ini pada manusia. Ya mereka memang punya kepentingan untuk itu. Kita doakan bangsa ini diberikan yang terbaik oleh Allah. Tetap itu. Ya, tetapi kita sudahlah. Nanti aja tanggal 13 Februari kalau sampean tanya saya ya tak jawab. Gitu kan? Kalau nggak tanya ya nggak tak jawab. Kalau sampean mau tanya Gusti Allah langsung ya tanya, itu aja. Ya, jadi biar kajian ini, tapi kita harus tetap peduli melek politik. Saya melek banget, saya pernah terjun ke politik kok. Saya itu lulusan S2 dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Universitas Airlangga. Jadi tahu politik saya. Oh, iya, jadi bukan nggak tahu politik, tahu betul. Justru karena tahu politik, kata Pak Guru itu gini, agama itu mbahnya politik. Ya. Dari orang yang beragama itu sangat tahu politik, tahu betul bagaimana berpolitik. Tapi politik yang benar-benar agama, yang benar-benar didasarkan pada aturan agama. Sekarang ini kan politik yang didasarkan pada aturan rimba, bukan agama ini. Nah, makanya kita punya jalur sendiri. Nanti saya kasih tahu ya. Nah, ini soalnya bahasannya ini bahasan hidup selamanya. Bukan nggak mau saya, nanti insya Allah politik tetap penting ya, politik tetap penting, politik tetap kita perlu terlibat, tetapi cara, strategi, dan konteksnya berbeda. Nanti insya Allah kita terangkan pada saatnya. Terima kasih, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, selalu menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik wa sallim. Allahumma fil mu'minin wa muslimin. Allahumma atina min hadayta wa afina fi nafa'ita wa lana fi nafa'ita wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa hasdina min al-jinn wa syaitan jamika rabbana natina min syarri. Allahumma rafa' darajatana fi dunya. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina wa naskana tafa'alina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fa'dhil samawati wal ardi min ghaibi wa syahadati rabbika lillahi wa asyhadu an la ilaha illa anta من شر نفسي ومن شر الشيطان ومن شر غيره أعوذ بالله من شر البلاء والوباء والشقاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخلق. ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Quran.